populasi manusia semakin hari semakin bertambah. Begitu pula kebutuhan mereka untuk bertahan hidup semakin meningkat. Lahan yang semakin sedikit membuat kita untuk memulai sesuatu yang baru. Dengan mendirikan sebuah bangunan make use, kita harapkan agar dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Andika, NIM saya 4121711049, mata kuliah perancangan arsitektur 5 dengan dosen Bapak Wibisono dan dosen pembimbing Bapak Herdiana. Regal Emporia atau Make-Use Statement Building, arsiteknya adalah Girimun Ltd 2011 dan lokasi di Greater Noida, Uttar Pradesh, India. Dengan luas areanya adalah 50.000 meter persegi. Dengan tinggi bangunan 109 meter, yaitu 29 lantai di permukaan tanah. Peresmiannya ini adalah pada tahun 2015 dengan fasilitas tipenya ini adalah pengguna campuran. Jadi di sini ada hotel, ada kantor, dan ada pusat perbelanjaan dan entertainment. Kenapa harus Regal Emporia? Yang pertama, pada bangunan ini dia memiliki sebuah hunian untuk tempat tinggal. Yang kedua adalah difungsikan sebagai kantor, dan ketiga bisa difungsikan sebagai mall untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi bangunan yang berada di negara India ini menerapkan konsep mixed use, di mana bentuk bangunan merespon pada lingkungan alam sekitar. Lokasinya juga ini cukup strategis karena di pusat kota dan sangat menjanjikan akan efektifnya bangunan ini didirikan. Oke, kemudian ini adalah analisa site-nya. Jadi bangunan ini berada di negara India, di kota Greater Noida, Uttar Pradesh. Lokasinya cukup strategis dengan pusat-pusat perkotaan yang ada di sana. Dan kita akan membedahnya dalam bentuk kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihannya. Bangunan ini berada di lokasi yang cukup strategis di pusat kota. Yang kedua, transportasi yang tersedia cukup lengkap seperti bus, kereta, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dekat dengan museum kota dan fasilitas umum lainnya. Tapi ada kekurangannya nih. Kekurangannya adalah satu, lalu lintas yang padat menyebabkan kebisingan di sekitar lokasi. View pemandangan yang terhalang oleh bangunan di sekitar. Yang ketiga adalah lokasi pemukiman yang berada di pusat kota menyebabkan menambahnya kepadatan penduduk di kota tersebut. Oke, kemudian ini adalah konsep desain pada bangunan ini pada lantai dasarnya, di mana kita bisa lihat dia memiliki 4 entrance, tetapi satu entrance itu menurut saya itu sangat crowded, yaitu yang saya beri tanda warna merah. Kenapa crowded? Karena sirkulasi masuk dan keluarnya ini saya tidak jelas. Kalau saya melihat dari 3D atau bayangannya itu, mobil bisa masuk ke area lobi hotel, sedangkan lobi hotel pada penerangan ini adalah untuk jalan pedestrian. Nah, itu gimana? Saya juga harus komen gitu. Di sini kita bisa lihat ada office, ada hotel, ada retail, oke. Dan ada event space. Jadi event space ini area open ya, area terbuka. Yang oranye ini untuk jalan pedestrian atau orang. Yang biru ini untuk sirkulasi mobil. Jadi langsung ke basement, ada yang langsung basement, ada yang ke lobby, ada yang ke drop off. Ini adalah zoning vertikal. Bangunan ini memiliki ketinggian 29 lantai di permukaan tanah dan 3 lantai di bagian bawah. Total ketinggian bangunan ini adalah 109 meter. Area basement difungsikan untuk area parkir dan supermarket. Kemudian lantai berikutnya digunakan sebagai retail, office, dan hotel. Dan untuk denah basement kita bisa lihat di sini dari pintu masuknya turun dari ground floor ke basement 1.
basement 2. Kita bisa lihat di sini ada hypermarket, parkir. Kemudian yang kuning ini adalah core-nya hotel dan hijau ini adalah core-nya office. Oke, lanjut. Kemudian sama seperti ini. Yang biru ini adalah office. Pembagian zonanya sudah terlihat pada denah ini. Oke, next. Kemudian kita bisa lihat ini adalah office tower-nya. Office tower-nya di sini dia dibagi per zona, ada yang besar, ada yang kecil. Core-nya kita bisa lihat di tengah-tengah. Oke, lift-nya ada 3 dan ada lift barang 1. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke layout, salah satu layout hotel. Dari interiornya kita bisa lihat di sini terdapat pantry, kamar mandi, terus ada ruang keluarga, terus ada meja kerja dan kamar tidur single. Kalau kita bisa lihat lantainya ini bisa menggunakan parket, kemudian meja belajar menggunakan HPL, kemudian toiletnya menggunakan keramik ya, bukan marmer ya, biasa ya keramik. Pantry-nya topnya mungkin pakai marmer ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah desain kanopi lobby entrance-nya terlalu biasa ya, kalian lihat. Saya di sini memberikan beberapa alternatif untuk merubah entrance-nya ini atau kanopi lobby-nya ini. Ada terbuat dari besi, baja, kemudian ada yang bentuknya struktural sekali, kita bisa lihat di sini. Dan kemudian di sini ada konsep desain pada fasad. Fasad yang cukup beragam, mulai dari kaca, aluminium, besi, dan LED TV. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini adalah market desainnya. Kita bisa lihat dari bentuknya seperti ini, ada hotel, pembagian hotelnya, bagian office-nya, bagian mall-nya, area kumpulnya sudah terlihat jelas. Kita masuk ke bagian terakhir, ini adalah tanggapan. Lokasi yang berada di pusat perkotaan membuat kepadatan penduduk di lokasi tersebut meningkat dan membuat kemacetan di area sekitar bangunan. Sarannya, agar fasilitas yang ada di dalam bangunan lebih dilengkapi, agar penghuni tidak perlu keluar bangunan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Serta sirkulasi kendaraan agar dapat dirubah menjadi one way. Jadi tidak ada kredit kembali tuh antara pejalan kaki dan mobil kendaraan. Posisi saat ini pejalan kaki dan kendaraan masih dalam satu area di lobi hotel. Solusinya yaitu tadi harus dibuat jalur pedestrian sendiri. Oke, begitulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.